Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Sway. Dalam pertemuan kali ini saya ingin membahas sedikit terkait pemasaran anakan entok. Jadi dalam usaha budidaya ternak entok, muara dari semua pemeliharaan, manajemen kandang, manajemen pakan, kemudian perkembangan farm yang telah terjadi, muaranya adalah penjualan atau produksi, gitu ya. Dan di sini saya coba merangkum beberapa poin terkait pemasaran anakan entok atau DOE. Jadi untuk memasarkan anakan entok ini ada beberapa langkah yang bisa teman-teman lakukan. Untuk yang pertama, menentukan sasaran pasar ya. Tentukan siapa yang menjadi target pasar, kemudian apakah akan menjual kepada peternak besar, konsumen langsung, atau mungkin ke toko hewan atau ke toko ternak gitu ya. Kemudian kedua, melakukan promosi melalui media sosial. Jadi bisa memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, apapun itu untuk mempromosikan produk Anda. Pastikan video atau foto entok yang dihasilkan dari farm itu real dan di angle yang terbaik gitu ya. Contohnya gambar-gambar anakan entok yang lucu, yang menggemaskan dan menarik perhatian calon pembeli. Memang untuk usia 0 sampai 1 bulan dalam masa pertumbuhan, entok-entok yang masih mungil ini dalam masa pertumbuhan ini cukup lucu ya, cukup menggemaskan. Terus kemudian yang ketiga, bisa bergabung dengan komunitas peternak. Bergabunglah dengan komunitas peternak atau penggemar unggas di area Anda. Hal ini dapat membantu teman-teman semua membangun jaringan dan mendapatkan referensi pembeli potensial. Yang selanjutnya yaitu ke pasar hewan atau mengikuti pameran. Jadi bisa aktif ikut dalam pameran atau kontes gitu ya, atau rajin ke pasar hewan yang ada di daerah teman-teman semua. Dan ini merupakan kesempatan yang baik untuk langsung berinteraksi dengan calon pembeli dan memperkenalkan produk di farm kita. Terus yang kelima, penawaran khusus dan diskon. Ini juga seperti produk lainnya ya. Jadi ini permainan atau bahasanya di bahasa pasar itu biasa menawarkan harga khusus atau diskon untuk menarik perhatian pembeli potensial. Misalnya diskon untuk pembelian dalam jumlah besar atau penawaran spesial untuk pembeli pertama dan masing-masing. Ada juga yang kemudian menjual produk sekaligus setelah membeli anakan entok itu. Bagi yang pemula bingung mau men-treatment seperti apalah, lebih baik mungkin dari farm atau kandang kita memberikan pakem kandang yang secara rinci gitu ya. Jadi bagaimana manajemen kandangnya, terus langsung pakannya dan lain-lainnya, sampai kemudian ketika terjadi penyakit. Tentu saja harapannya ketika konsumen membeli dari farm kita kemudian bisa bertumbuh dengan baik, berkembang, dan bisa sukses mengembangkan usaha. Itu adalah harapan dan kebahagiaan dari kita sebagai farm yang awal diambil oleh konsumen itu, apalagi konsumen pertama. Ini saja yang kemudian berkaitan dengan yang poin ke-6 ini, kualitas produk dan pelayanan. Jadi pastikan anakan entok yang ditawarkan itu memiliki kualitas yang baik, berikan pelayanan yang ramah, informatif, juga membantu membangun reputasi yang baik di antara pelanggan. Kemudian yang 7, kemitraan dengan peternak lain. Jika memungkinkan, coba jalin kerjasama dengan peternak lain atau toko hewan, bisa menjadi saluran distribusi untuk produk Anda. Yang ke-8 adalah penjualan online. Jadi buatlah sarana penjualan online ini jika memungkinkan seperti website atau platform e-commerce lainnya. Ini memungkinkan teman-teman untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Jadi lebih banyak calon pembeli dari luar daerah tempat Anda beroperasi. Poin berikutnya adalah berikan edukasi pembeli potensial. Jadi
Kita kadang bisa tahu bahwa pembeli ini adalah memang benar-benar ingin mengembangkan usaha ya. Dari farm saya banyak yang kemudian konsumen itu mereka adalah para pensiunan, kebanyakan itu untuk usaha setelah pasca pensiun. Jadi mereka benar-benar fokus untuk menjalankan usaha sebagai pendapatan pokok gitu ya, setelah usai purna tugas dan lain-lainnya. Ini juga menjadi pasar, target pasar. Jadi begitu kita mendapatkan pembeli potensial ini, lakukan edukasi. Jadi berikan informasi tentang perawatan dan manfaat memiliki entok minimal kepada pembeli potensial. Edukasi ini bisa membantu meningkatkan minat dan pemahaman mereka tentang entok, khususnya produk yang berasal dari farm teman-teman semua. Jadi kata kuncinya menjalankan langkah-langkah yang saya sebut ya dengan konsisten dan efektif, tentu dapat diharapkan membantu teman-teman semua dalam memasarkan anakan entok secara lebih efektif dan lebih masif. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Saya mencoba membuat semacam tutorial ini ya untuk pemasaran DOE atau anakan entok. Ini tentu saja dibutuhkan untuk peternak pembibitan atau breeding ya, karena yang dijual adalah anakan. Terus kemudian satu lagi, untuk kunci usaha di pembibitan itu bagaimana untuk menjual produk secepat mungkin ya, karena ini tentu saja berkejaran dengan ransum pakan yang kalau di usia 0 sampai 1 bulan itu biasanya rata-rata atau 1 minggu 2 minggu, pokoknya untuk usia anakan itu kan masih menggunakan biasanya pakai full fur, jadi masih menggunakan pakan pabrikan. Ini kenapa kemudian penjualan produk harus dilakukan secepat mungkin sehingga kos produksi atau kos pakannya tidak terlalu membengkak, sehingga margin keuntungannya bisa lebih cepat. Mungkin itu ya sedikit, besok kita sambung dengan pemasaran entok dewasa atau daging. Untuk vlog kali ini mungkin saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Silahkan sharing, kita berbagi ilmu di channel ini, dan tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam seduluran Selawase, salim dari Tom Sweet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.